Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas mengenai ramalan atau forecasting berdasarkan studi kasus dari Kopi Nusantara dan tantangan menebak musim. Nah, sebelum pada pembahasan, perkenalkan saya Ainuraini dengan NPM 233402105 dari kelas B. CP Kopi Nusantara adalah perusahaan yang memproduksi kopi kemasan premium, dan produk ini dipasarkan ke berbagai retail modern. Nah, yang jadi tantangan di sini adalah permintaan terhadap produk ini ternyata tidak stabil sepanjang tahun, sering naik di akhir tahun atau bulan puasa. Tapi naiknya juga itu nggak selalu sama setiap tahunnya. Makanya perusahaan perlu melakukan peramalan untuk bisa lebih siap menghadapi fluktuasi ini. Terdapat 3 topik pembahasan yang akan kita bahas di sini. Pertama yaitu apa manfaat peramalan dalam konteks operasional CP Kopi Nusantara. Kedua, metode peramalan seperti apa yang cocok untuk pola permintaan musiman seperti ini. Dan yang ketiga yaitu jika Anda menjadi manajer operasional, bagaimana Anda menyusun langkah-langkah perbaikan sistem peramalan yang sederhana namun efektif. Nah, untuk yang pertama yaitu manfaat peramalan untuk operasional CP Kopi Nusantara. Terdapat beberapa manfaat utama dari peramalan, khususnya dalam konteks operasional. Di antaranya yaitu pertama, mempersiapkan stok bahan baku dan produksi, supaya jumlahnya sesuai kebutuhan saat permintaan naik. Kalau perkiraannya tepat, perusahaan bisa menghindari kehabisan stok atau malah produksi berlebih. Kedua, mengoptimalkan operasional, misalnya dengan mencegah overstocking yang bisa menambah biaya penyimpanan atau understocking yang bisa bikin pelanggan kecewa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk bisa tersedia di rak saat dibutuhkan, apalagi kalau retail modern. Biasanya mereka menuntut pasokan yang stabil. Keempat, merencanakan sumber daya manusia. Misalnya kalau diperkirakan ada lonjakan permintaan manajemen, bisa atur penambahan shift kerja atau rekrut tenaga kerja tambahan. Yang keempat yaitu merencanakan sumber daya manusia. Misalnya, kalau diperkirakan akan ada lonjakan permintaan, manajemen itu bisa atur penambahan shift kerja atau merekrut tenaga tambahan sementara waktu. Nah, adapun metode peramalan yang cocok untuk pola permintaan musiman seperti ini, untuk kasus CP Kopi Nusantara, itu terdapat 2 metode yang cocok. Pertama, seasonal decomposition. Ini adalah metode yang memisahkan data historis menjadi 3 bagian, yaitu tren jangka panjang, pola musiman, dan unsur acak atau tidak terduga. Misalnya, kalau data menunjukkan bahwa setiap Desember penjualan naik 20%, kita bisa gunakan informasi itu untuk memprediksi Desember tahun depan. Kedua, yaitu moving average dengan penyesuaian musim. Di sini kita ambil rata-rata penjualan dari beberapa bulan sebelumnya, lalu sesuaikan dengan pola musiman. Contohnya, kita bisa gunakan data penjualan bulan November hingga Desember tahun lalu sebagai acuan untuk tahun ini. Kenapa 2 metode ini cocok? Karena metode ini sederhana dan mudah digunakan, bisa dikerjakan pakai Excel, dan cukup akurat untuk bisnis seperti CP Kopi Nusantara yang masih dalam skala menengah. Lalu, ada pun langkah-langkah perbaikan sistem forecasting yang sederhana tapi efektif. Nah, kalau saya berada di posisi manajer operasional, saya akan menyusun langkah-langkah seperti ini. Pertama, kumpulkan data historis, mulai dari 2 hingga 3 tahun terakhir, dan data ini harus mencakup bulan-bulan dengan lonjakan permintaan, seperti saat puasa, akhir tahun, dan juga saat ada promo. Kedua, identifikasi pola musiman. Buat grafik bulanan supaya bisa kelihatan kapan biasanya permintaan naik dan kapan cenderung turun.
Ketiga yaitu pilih tools sederhana, misalnya pakai Excel atau Google Sheet. Di sini kita bisa hitung moving average atau seasonal index secara praktis tanpa software yang mahal. Keempat, uji akurasi ramalan. Bandingkan hasil ramalan dengan penjualan yang asli. Kalau selisihnya besar, misalnya lebih dari 10%, kita harus evaluasi lagi metode atau data inputnya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, integrasikan dengan tim produksi dan pemasaran. Hasil ramalan ini jangan disimpan sendiri. Tim produksi itu perlu tahu kapan harus siap dengan stok lebih. Dan tim marketing juga bisa bantu dorong penjualan di bulan yang sepi. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa forecasting ini sangat penting untuk perusahaan seperti CP Kopi Nusantara yang mengalami pola musiman. Dengan metode yang tepat, sistem yang terkoordinasi, ramalan yang bisa membantu perusahaan lebih efisien, lebih siap, dan pastinya bisa memuaskan pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.